Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno dan dampaknya. Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia selama 21 tahun, yaitu dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Proklamator memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga berperan dalam membentuk identitas bangsa melalui kebijakan politik dan kebudayaannya. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin di mana seluruh kekuasaannya terpusat di tangannya. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno, kedua dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat Indonesia, ketiga dampak kebijakan tersebut bagi negara lain, keempat pendapat kelompok kami mengenai kebijakan tersebut. Teman-teman semua, kebijakan Presiden Soekarno dalam berbagai bidang yaitu A. Kebijakan dalam bidang ekonomi, pembangunan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas, dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Perbaikan ekonomi Indonesia dimulai dengan dibentuknya Dapernas pada 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Mohyamin. Dapernas menyusun program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri dari blueprint Tripola, yaitu pola pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. 4 tahun setelahnya, pada 1963, pemerintah menggantikan Dapernas dengan membentuk Bappenas di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Bappenas bertujuan menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek. Poin kedua, pelaksanaan deklarasi ekonomi. Pada 28 Maret 1963, dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, juga bebas dari imperialis. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak bisa mengatasi kesulitan dalam permasalahannya ekonomi, khususnya fenomena inflasi dalam negeri. Pemberlakuan DEKON membuat perekonomian Indonesia jadi stagnan atau cenderung tidak membaik, karena dalam prakteknya, prinsip dasar ekonomi enggak diperhatikan dengan seksama. Poin ketiga yaitu proyek mercusuar. Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, ketika masa pemberlakuan demokrasi terpimpin dicanangkannya proyek mercusuar membuat ekonomi Indonesia makin jatuh. Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. Beberapa gedung-gedung yang dibangun dalam proyek ini diantaranya gedung DPR, MPR, BPD, DKI Jakarta, Gelora Bung Karno atau GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monas, hingga pusat pertokoan di Sarinah. Langsung saja ke poin keempat, nilai uang diturunkan. Salah satu jalan untuk mengatasi inflasi yang terjadi dalam negeri, pemerintah Indonesia pada 25 Agustus 1950 mengumumkan penurunan nilai uang beredar atau pengurangan nominalnya. Itulah beberapa uraian penjelasan tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno pasca dekret Presiden 5 Juli 1959. Poin kelima, membentuk Dewan Perancang Nasional. Contoh demokrasi terpimpin dalam hal kebijakan ekonomi adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional Deparnas berdasarkan UU nomor 80 tahun 1958. Tugas dari Deparnas adalah mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan evaluasi terhadap progres pembangunan pada awalnya. Deparnas dipimpin oleh Muhammad Yamin. Namun, pada tahun 1963, Dewan Perancang ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan diganti nama menjadi Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Poin terakhir yaitu sharing. Kebijakan sharing mata uang pada masa demokrasi terpimpin adalah kebijakan devaluasi nilai mata uang
kertas rupiah dengan menurunkan menjadi 10% untuk mata uang Rp1.000 dan Rp500. Misalnya, untuk mata uang sebesar Rp1.000 akan diturunkan menjadi Rp100 saja. Sementara untuk mata uang rupiah pecahan kurang dari Rp100 tidak didevaluasi. Tujuan kebijakan Canering adalah agar nilai rupiah meningkat tanpa merugikan masyarakat kecil. B. Kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan. 1. Pembebasan Irian Barat. Salah satu kebijakan politik penting yang dijalankan oleh Kabinet Masa Demokrasi Terpimpin dan menjadi program kerja wajib adalah pembebasan Irian Barat. Masalah Irian Barat bermula sejak Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menetapkan bahwa Irian Barat akan ditentukan penyelesaiannya 1 tahun setelahnya antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Hanya saja, Belanda justru menunda-nunda penyelesaian persoalan Irian Barat, sehingga Presiden Soekarno menetapkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia belum tentu tuntas hingga Irian Barat kembali menjadi bagian NKRI. 2. Konfrontasi Malaysia. Pada tahun 1961, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan luar negeri konfrontasi Malaysia pada tanggal 27 Mei 1961. Konfrontasi dikeluarkan atas rencana Lee Kuan Yew dari Republik Singapura dan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung dan membentuk Federasi Malaysia. Gagasan pembentukan Federasi Malaysia ditentang Filipina dan Indonesia. Filipina tidak setuju karena daerah Sabah di Kalimantan Utara secara historis dianggap merupakan milik Sultan Sulu dari Filipina. Sementara Presiden Soekarno menentang ide ini karena beranggapan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. 3. Politik mercusuar. Politik mercusuar yang dijalankan Presiden Soekarno menjadi salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin karena proyek ini bertujuan untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia dan bukan demi kesejahteraan rakyat. Politik mercusuar menjadi salah satu penyebab mengapa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan karena proyek ini telah menghabiskan dana yang sangat besar. C. Kebijakan dalam bidang sosial dan pendidikan. Yang pertama, Nasakom. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat melalui Nasakom PKI, berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat Bintang Timur dan Warta Bakti. Yang kedua, perjuangan anti kolonialisme. Soekarno aktif dalam gerakan anti kolonialisme dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini menumbuhkan rasa solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Yang ketiga, pendidikan nasional. Soekarno menciptakan pendidikan nasional sebagai fondasi pembangunan bangsa, menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan memiliki jiwa nasionalisme. Yang keempat, pendidikan berbasis Pancasila. Soekarno ingin agar pendidikan di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan.
Kebijakan dalam bidang keamanan dan militer. Yang pertama, politik konfrontasi. Presiden Soekarno menerapkan kebijakan politik konfrontasi sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Soekarno ingin menunjukkan kekuatan dan ketegasan Indonesia di kancah internasional. Ia juga ingin memperjuangkan cita-cita anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Yang kedua, pengiriman kontingen Garuda. Kontingen Garuda pertama kali dikirim pada tahun 1957, beberapa tahun setelah Soekarno menjabat sebagai presiden. Namun, kebijakan Soekarno dalam bidang keamanan dan militer, khususnya terkait dengan politik luar negeri bebas dan aktif, menjadi dasar bagi pengiriman kontingen Garuda. Yang ketiga, Manipol Usdek. Manipol Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Usdek, sebuah konsep politik yang dikemukakan oleh Soekarno pada tahun 1959. Manipol Usdek bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan mengerahkan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Soekarno menggunakan Manipol Usdek untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dan mengarahkan Indonesia menuju cita-citanya. Adapun dampak kebijakan bagi masyarakat Indonesia, yaitu adanya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam kebijakan bagi masyarakat Indonesia adalah 1. Soekarno berhasil menanamkan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap identitas Indonesia. 2. Soekarno menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika. 3. Soekarno berhasil membentuk Gerakan Non-Blok atau GNB pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 1955. 4. Soekarno melakukan berbagai pembangunan infrastruktur seperti Monumen Nasional atau Monas, Gedung MPR atau DPR, Jembatan Semanggi, dan Kompleks Olahraga Senayan. Dampak negatif. Yang pertama, Soekarno menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan pers dan oposisi politik. Kedua, kebijakan politik konfrontasi Soekarno seperti konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia menimbulkan ketegangan dan konflik. Yang ketiga, kebijakan ekonomi Soekarno yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan industri nasional menimbulkan krisis ekonomi. Keempat, Soekarno menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan beragama, terutama bagi kelompok agama minoritas. Dampak kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno bagi negara lain. Dampak positif. Yang pertama, kebijakan Soekarno dalam mendukung gerakan non-blok memberikan pengaruh positif bagi negara-negara berkembang lainnya, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Yang kedua, Soekarno mengirimkan pasukan Garuda untuk membantu misi perdamaian PBB di berbagai negara seperti Kongo dan Vietnam. Yang ketiga, Soekarno memberikan dukungan moral dan material kepada negara-negara yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Keempat, memperkuat solidaritas antar negara berkembang dan memperjuangkan kemerdekaan bagi negara-negara terkait. Dampak negatif. Yang pertama, beberapa kebijakan Soekarno seperti penolakan terhadap pembentukan Malaysia menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik dengan beberapa negara. Yang kedua, beberapa kebijakan Soekarno seperti konfrontasi dengan negara-negara barat menyebabkan persepsi negatif terhadap Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, Soekarno juga terlibat dalam upaya untuk menyebarkan ideologi komunis di negara-negara lain seperti di Asia Tenggara. Hal ini menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan dengan negara-negara barat. Pendapat kelompok kami, menurut kelompok kami, kebijakan-kebijakan Soekarno banyak yang pioner dan dilandasi semangat nasionalisme yang tinggi. Namun, beberapa kebijakannya, terutama di bidang ekonomi dan politik dalam negeri,
kurang matang dalam eksekusi dan perhitungan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kepemimpinan Soekarno bersifat relatif. Ia memiliki niat dan semangat yang besar untuk memajukan Indonesia. Namun, beberapa langkah yang diambil menghadapi kendala dan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, warisan Soekarno tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia, mencerminkan kompleksitas dan dinamika dari seorang pemimpin yang berusaha membawa perubahan besar bagi bangsanya.